Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk ke dalam tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 3. Muatan pembelajaran pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu isi atau makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi 3, yaitu pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Jadi, cobalah kamu ingat kembali cara menentukan isi atau makna dan amanat pantun yang sudah kita pelajari semalam. Coba kamu perhatikan pantun anak-anak berikut ini. Pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli barang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat, hati senang. Jadi jika kita lihat, isi atau makna dari pantunnya adalah bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Sedangkan amanat pantun adalah anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Contoh yang kedua adalah pantun orang muda. Mengangkat batu setinggi bahu, batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya? Jika kita lihat, isi atau makna dari pantun ini adalah keinginan seseorang untuk berkenalan. Sedangkan amanat dari pantun adalah saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Muatan pembelajaran kedua adalah IPS, yaitu interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya. Pembangunan sosial budaya adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan di beberapa aspek, antara lain dalam bidang bahasa sebagai identitas bangsa, adat istiadat dan tradisi, serta hubungan manusia dengan alam. Yang pertama adalah pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa. Jadi, bahasa Indonesia ini memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa pemersatu seluruh warga Indonesia. Jadi, pembangunan dalam bidang bahasa antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Tujuannya adalah agar semua warga negara Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, lembaga pemerintahan, dan tempat umum sebagai alat komunikasi utama. Ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah, ya, misalnya dengan menyerap kosakata baik dari kosakata asing maupun kosakata bahasa daerah untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia harus dilestarikan. Ya, misalnya dengan menggunakan bahasa daerah untuk upacara adat atau percakapan sehari-hari di dalam keluarga. 2. Pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Yang pertama di sini melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. 3. Pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam. Yang pertama adalah mengolah sumber daya alam, misalnya mengolah kayu dengan teknologi modern ya. Kedua, membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat dengan tetap memperhatikan dampak lingkungan agar lingkungan tidak rusak. Jadi, pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam harus disertai dengan pelestariannya agar ketersediaan sumber daya alam tersebut tetap terjaga. Hal ini bertujuan agar pembangunan tetap berkelanjutan. Dalam muatan PPKN, kita mempelajari tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Jadi, setiap warga masyarakat memiliki tanggung jawab di lingkungannya. Beberapa tanggung jawab warga masyarakat misalnya sebagai berikut. 1. Saling menghormati dengan tetangga. 2. Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. 3. Menolong tetangga yang kesulitan. 4. Berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Sampai berjumpa kembali di pelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat belajar, dan tetap semangat ya.